Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha yang hebat dimanapun kalian berada, semoga tetap aktif, tetap sehat, dan semangat belajar. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika kelas 4. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang segi banyak. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang kedua, mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sebelum dilanjutkan pembelajarannya, jangan lupa berdoa supaya Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Siapkan alat tulis kalian dan simak pembelajarannya baik-baik. Kalian masih ingat apa itu segi banyak? Ya, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus, memiliki minimal 3 sisi dan 3 sudut. Segi banyak disebut juga dengan poligon. Nah, anak hebat, coba tebak bangun-bangun berikut mana yang merupakan segi banyak dan mana yang bukan segi banyak. Nah, anak hebat, paham kan yang merupakan segi banyak dan yang bukan segi banyak? Jadi yang merupakan segi banyak adalah bangun datar yang tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Sedangkan yang bukan segi banyak, bangun datar yang sisinya dibatasi oleh garis lurus dan ada yang garis lengkung, dan juga ada yang tidak tertutup sisinya. Selanjutnya adalah jenis-jenis segi banyak. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, segi banyak beraturan, dan yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Apa ya perbedaannya? Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Kemudian segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang salah satu sisinya ada yang tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, kita perhatikan contoh-contoh segi banyak beraturan berikut. Mengapa bangun-bangunan tersebut tergolong segi banyak beraturan? Mari kita bahas satu-satu. Bangun datar yang tergolong segi banyak beraturan, yang pertama adalah segitiga sama sisi. Mengapa? Karena dalam segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Yang kedua, persegi. Persegi juga merupakan segi banyak beraturan karena keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Yang ketiga, pentagon atau segi 5 beraturan juga termasuk segi banyak beraturan karena memiliki 5 sisi sama panjang dan memiliki 5 sudut sama besar. Selanjutnya, heksagon atau segi 6 beraturan karena memiliki 6 sisi yang sama panjang dan memiliki 6 sudut yang sama besar. Kemudian selanjutnya, heptagon. Heptagon atau segi 7 beraturan karena memiliki 7 sisi yang sama panjang dan memiliki 7 sudut yang sama besar. Selanjutnya, oktagon atau segi 8 beraturan karena memiliki sisi yang sama panjang dan memiliki 8 sudut yang sama besar. Kemudian contoh selanjutnya, nonagon atau segi 9 beraturan dan dekagon atau segi 10 beraturan. Nah, anak hebat, paham kan? Selanjutnya adalah contoh dari segi banyak tidak beraturan. Ingat anak hebat, dalam segi banyak tidak beraturan, ciri-cirinya adalah sisinya tidak sama panjang, kemudian sudutnya juga tidak sama besar. Walaupun hanya ada satu yang tidak sama panjang, nah itu termasuk segi banyak tidak beraturan. Contoh bangun segi banyak tidak beraturan, yang pertama adalah belah ketupat. Mengapa? Karena dalam belah ketupat, sudutnya tidak sama besar, meskipun sisinya sama panjang. Dalam belah ketupat memiliki 2 pasang sudut sama besar, yaitu sudut ABC sama dengan sudut ADC. Kemudian sudut BAD sama dengan sudut BCD. Contoh segi banyak tidak beraturan yang kedua adalah persegi panjang. Dalam persegi panjang, sisinya tidak sama panjang, walaupun semua sudutnya sama besar. Dalam persegi panjang memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi CD, sisi AD sama dengan sisi BC. Yang ketiga adalah jajar genjang.
Dalam jajar genjang, sudutnya tidak sama besar, sisinya juga tidak sama panjang. Dalam jajar genjang memiliki dua pasang sisi sama panjang dan dua pasang sudut sama besar. Yang keempat, layang-layang. Mengapa? Karena dalam layang-layang sisinya tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besar. Kemudian segitiga sama kaki. Dan selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Yang terakhir adalah trapesium. Jadi kesimpulannya adalah dalam segi banyak beraturan memiliki semua sisi sama panjang dan memiliki semua sudut sama besar. Sedangkan dalam segi banyak tidak beraturan memiliki sisi yang tidak sama panjang, juga memiliki sudut yang tidak sama besar. Walaupun ada satu sisi yang tidak sama panjang, itu termasuk segi banyak tidak beraturan. Alhamdulillah, materi telah selesai. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar dan semangat belajar. Tetap jaga kesehatan dan jaga ibadah. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.